Niat imam. Bagi imam wajib berniat menjadi imam dalam 4 keadaan. Niatnya imam itu tidak wajib loh ya, kecuali 4 keadaan. Jadi kalau misalnya jadi imam, Anda menjadi imam di Masjidil Haram sekalipun, setiap hari sholat nggak pakai niat imam, sholatnya sah, makmumnya juga sah, cuman imamnya yang tidak niat berjamaah, sayang dong nggak mendapatkan pahala berjamaah. Kita bermakmum sama seseorang, tatanya dia nggak niat berjamaah, ya sah aja sholatnya. Sholat kita juga sah ngikut dia. Cuman imam tuh kasihan banget dia, sholat berjamaah di masjid gede begitu, tapi nggak mendapatkan pahala sholat berjamaah karena dia tidak niat menjadi imam. Nah, jadi niat menjadi imam itu, niat menjadi imam, ada sebagian dari kita kan mungkin lupa. Allahu Akbar niat nggak pakai niat menjadi imam, niat nggak menjadi imam, sholat di belakangnya makmum ribuan, Allahu Akbar, Masya Allah, ya sudah, makmumnya mendapatkan pahala berjamaah karena husnudzon, dipikir imamnya sudah niat. Tapi imamnya karena dia tidak niat, maka dia tidak mendapatkan pahala berjamaah, sayang dong. Baik, kemudian sisipan tambahan di sini tidak disebutkan. Kalau ternyata imam lupa niat, kalau makmum ternyata imam lupa niat, maka cukup dilintaskan saja di hati, setelah itu nggak usah harus membatalkan niatnya, ngulang lagi, bubar jamaahnya nanti. Ya cukup melintaskan di hati niat, sebab menjadikan imam itu boleh di tengah-tengah sholat kok. Biasanya semula seseorang sholat tanpa menjadi imam, lalu niat imam sah kok. Jadi kalau tiba niatnya salah belajar imam, tinggal dilintaskan, saya menjadi imam, selesai gitu saja. Tidak dibatalin, saya bubar, salah saya niat, wah kacau nih jamaahnya, ribuan lagi. Seperti itu ya, jangan, ini ada ilmunya supaya imam tidak bikin masalah, tidak bikin problem, orang pada bingung, yang di belakang nggak dengar lagi, tiba-tiba batal sholat lagi, ngulang lagi takbiratul ihramnya, orang tambah bingung nanti. Nah ini ilmunya. Nah niat untuk menjadi imam, niat menjadi imam dilintaskan di hati saja. Cuman biasanya ulama kita dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan mengucapkan niat sebelum berniat itu adalah sunnah, sebelum Allahu Akbar itu menghadirkan niat sunnah, maka biasanya mengucapkan sholli wa dhuhur arba' rakaat mustaqbil imaman, ditambah imaman, untuk mengukuhkan, meyakinkan kalau dia jadi imam. Padahal nggak pakai itu pun juga sah. Nah, niat menjadi imam itu wajib di beberapa sholat saja. Pertama, sholat Jumat. Sholat Jumat, kalau ada imam melakukan sholat Jumat nggak pakai niat berjamaah, maka sholat Jumatnya tidak sah, sebab syaratnya sholat Jumat adalah harus dengan berjamaah. Sholat nazar berjamaah, misalnya dia nazar berjamaah, kalau aku dapat rezeki aku akan melakukan sholat berjamaah, maka sholat berjamaah yang semula sunnah yang dikukuhkan dalam mazhab Imam Syafi'i atau fardu kifayah, anggap saja sunnah muakkadah, akan menjadi wajib karena dia bernazar. Maka dia di saat bernazar tadi, nazar untuk melaksanakan sholat dengan berjamaah, maka niatnya pun harus dengan niat berjamaah. Yang ketiga, sholat fardu berjamaah yang diulang. Nah termasuk ini yang sering kami hadirkan, nanti tidak tahu kita sebutkan atau tidak, hendaknya kita itu bisa menolong saudara kita yang ternyata ketinggalan dalam sholat berjamaah. Misalnya kita sudah melakukan sholat berjamaah, ada salah satu sahabat kita datang ke masjid sendirian, kasihan dia, toleh nggak ada teman berjamaah, maka kita boleh menemani dia berjamaah. Dan ini adalah salah satu kesunahan yang jarang dilakukan karena kita malas. Mestinya kita datang menolong, ya akhi, mau saya temani, gitu, biarpun kita sudah sholat. Ini pernah terjadi pada zaman baginda Nabi, ada satu orang terlambat, sudah selesai sholat, dia baru datang, toleh cari teman, nggak, sudah pada selesai sholat. Nabi melihat orang ini, kasihan niatnya bagus banget nih, pengen jamaah, tapi telat dia. Nabi menawarkan, siapa man yatasaddaq bihadzal rajul, siapa kira-kira yang mau sedekah dengan orang ini? Falyusalli ma'ah, maka yang pengen sedekah temani dia sholat. Lalu sahabat Nabi berdiri nemeni orang yang baru datang. Nah ini termasuk satu kebaikan yang jarang dihadirkan. Jangan kan nemeni sholat berjamaah, jamaah sendiri aja, jangan yang sekarang kadang pada nggak peduli. Maka sekarang harus ada perubahan dong.
Sehingga tidak ada satupun dari teman kita yang tidak sholat berjamaah. Lah namanya sholat ini sholat bagi orang yang sudah berjamaah tadi, sudah ikut sholat yang pertama. Sholat pertama tidak jamaah juga. Misalnya sholat pertama dia tidak berjamaah. Kemudian setelah itu ada teman, dia dianjurkan mengulang lagi. Karena yang pertama dia tidak berjamaah, dia yang kedua mengulang dengan berjamaah. Atau dia sudah berjamaah, kemudian dia untuk menolong teman yang belum berjamaah, itu juga dianjurkan. Yang dianjurkan. Nah, di saat dia mengulang sholat itu, maka niatnya harus niat berjamaah kalau dia jadi imam. Kalau enggak sah, karena enggak ada mengulang sholat 2 kali tanpa untuk tujuan berjamaah tadi, menolong orang lain. Ini ada hendaknya kita budayakan di setiap tempat. Mungkin kita pulang ke rumah kita, nih bapak-bapak ini yang biasanya rajin sholat berjamaah, tapi istrinya di rumah suruh melahirkan, tidak pernah dikasih kesempatan berjamaah. Kalau pulang dari masjid, tolonglah wahai ustadz yang senang dakwah, senang jihad, senang berjuang, tolonglah setelah pulang dari masjid, sholat berjamaah di masjid. Hebat banget nih ustadz nih, rajin sholat ke masjid. Setelah pulang ke masjid, dari masjid temu istrinya, sayang, yuk aku temani sholat berjamaah. Hebat banget nih istri. Apa suami ini? Punya suami, apa istrinya bakal bangga nih punya suami kayak begini. Jadi temani sholat berjamaah ini adalah dianjurkan agar tidak ada saudara kita yang melakukan sholat sendirian. Seperti itu. Belum lagi kalau ketemu mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, sholat berjamaah menjadi sebuah kewajiban fardhu ain. Seperti itu. Ini kami singgung masalah sholat berjamaah diulang, atau namanya surat mu'adzah. Tidak tahu kita sebutkan tidak di pembahasan selanjutnya. Baik, kemudian sholat jamak takdim karena hujan. Jadi ada jamak itu karena bepergian, sudah jelas. Pergian jauh, atau kemarin kita salah satu buku kita kalau di saat macet di tol, ada cara berjamaah kalau kita lagi macet di tol. Apa sholat jamak macet di tol? Jamak ya. Gimana kalau macet di tol? Nah, sekarang kita kalau dalam bepergian di rumah boleh kita menjamak di saat di rumah, di masjid. Kalau di rumah enggak. Di masjid kita boleh menjamak sholat karena hujan. Syaratnya adalah hujan. Syaratnya ini hanya jamak takdim saja. Sholat jamak karena hujan, yaitu jamak takdim. Kemudian hujan itu masih ada sampai kita masuk sholat yang kedua. Contoh kita sholat duhur berjamaah, lagi berjamaah ini hujan deras, maka sebelum salam sudah niat mau menjamak. Niat boleh di tengah-tengah, nggak harus dari awal loh ya. Niat jamak takdim itu tidak harus di awal sholat, tapi di tengah-tengah lintaskan di hati sudah sah. Mula-mula sholat biasa, sudah dikasih tahu jamaahnya semuanya. Tolong para jamaah ini musim hujan ya. Kita sholat mah biasa niatnya, cuma nanti kalau tiba-tiba ada hujan deras deh sekalian jamak ya. Iya. Betul, baru 2 rakaat hujan deras, merubah niat mereka. Jamak takdim. Makanya sholat ini harus dengan jamaah. Setelah assalamualaikum masih ada hujan, baru dia langsung menjamak melakukan sholat asar. Nah, kenapa ini kok diperkenankan? Ini kemurahan dari Nabi. Karena apa? Sebab kalau sudah pulang, nanti habis sholat duhur pulang, biasanya karena hujan baliknya susah. Maka bisa dijamak. Tapi ingat, jamak di sini hanya di saat sholat berjamaah. Nah, sholat sendiri di rumah mau jamak-jamak. Kenapa di rumah di kamar nggak ada hujan, nggak ada apa kalau di kamar? Jadi itu diperkenankan hanya bagi orang yang sholat di masjid dan dengan berjamaah. Karena begitu pentingnya berjamaah, jangan sampai nanti pulang ke rumah, sampai di rumah nggak bisa balik lagi ke masjid lalu tidak sholat berjamaah. Maka ini sholat yang wajib imamnya berniat, karena harus dilaksanakan dengan berjamaah.